Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 kalau tidak salah ya. Tanggal 22 Januari tahun 2022. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di pagi hari ini teman-teman dalam kondisi sehat dan semua urusannya lancar. Dan hari ini weekend ya, hari Sabtu. Seperti biasa, saya berada di PT Pelayaran Bahari Mas Kalimantan, tempat membangun dua kapal ini, Oil Barge Desa Goni 1500 KL, dan juga di sebelah sini ada Tugboat RP 2022. Saya sudah tunjukkan proses pembangunan Desa Goni ini dari mulai nol. Nggak pakai helm ya, sorry ya, ini hari Sabtu dan tidak ada pekerjaan berat yang angkat-angkat. Ya mungkin menurut pendapat teman-teman kan bisa aja terantuk di sini situ. Oke lah, terima kasih sudah mengingatkan, tapi hari ini kita tidak ada pakai helm itu aja karena hanya jalan-jalan aja. Nah, di video kali ini saya akan coba tunjukkan persiapan, karena seperti yang saya bilang kemarin bahwa Tugboat RP 2022 itu akan diluncurkan insya Allah tanggal 3. Nah, hari ini saya coba sambil kita jalan-jalan lah ya, seperti biasa kita jalan-jalan, nanti ada pengetahuan apa, ada tambahan ilmu apa nanti saya tunjukkan. Tapi khusus hari ini saya tunjukkan persiapan penurunan Tugboat RP 2022. Nah, di video berikutnya nanti saya akan coba jelaskan itu mengenai skek ya. Saya ada ngalami kapal liar dan akan saya tunjukkan alasannya kenapa. Kira-kira supaya kapal itu tidak liar itu bagaimana dan harusnya skeknya seperti apa. Nanti saya tunjukkan. Untuk di video kali ini sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, jadi itu ya, OB Desa Goni semua platnya udah terpasang ya, dari depan sampai ke belakang. Belakang masih ada yang kurang, masih ada yang belum dipasang, itu bagian belakang itu sedikit. Nah, dan deck hose bagian depan sudah pernah saya tunjukkan proses memasang, kemudian ada pemasangan manifold di atas. Nanti coba kita naik ya. Nah, khususnya di video kali ini saya mau tunjukkan ini. Jadi di sini sudah ada airbag. Kemarin ada Mas yang nanya, Pak itu dudukannya kok seperti kapal di graving ya. Jadi dudukannya pakai tunggul-tunggul seperti itu, nurunkannya bagaimana? Nah ini ada airbagnya atau balon ya. Saya tidak suka nyebut balon karena bentuknya sama sekali tidak seperti balon. Ya udah airbag aja lah ya, airbag. Jadi ini kenapa kok disusun seperti ini, karena kita di Bahari Mas ini bangun kapalnya itu satu-satu, artinya satu-satu tidak mass product ya, tidak sama seperti galangan-galangan lain yang bangun kapalnya itu secara kontinu, kemudian penggunaan balonnya juga mungkin setiap hitungan bulan sekali dipakai. Nah, kalau di Bahari Mas enggak. Kita bangun kapal mungkin sekitar setahun atau bahkan lebih, makanya balon-balon ini kita jarang pakai juga. Nah, pada saat mau kita pakai, kita tiup seperti ini, kita isi angin. Ini isinya anginnya kemarin sore ya, dan kita lihat hari ini pagi apakah sudah ada yang kempes. Kalau ada yang kempes berarti dia bocor. Nah itu, tapi kelihatannya tidak ada. Nah, dia masih sama, masih ada isi angin seperti kondisi pada saat pagi kemarin. Ya mungkin ada pengurangan sedikit, tapi itu bocor kecil tidak masalah. Khawatirnya itu robek atau lubangnya besar dan dia cepat sekali mengempes, makanya kita isi angin seperti ini. Itu tidak kita pakai nantinya. Nah, ini untuk Tugboat RP 2022 ini panjangnya 22 meter dan rencananya juga saya sebenarnya ngaturnya itu agak istimewa ya. Jadi rencananya tanggalnya ini kita launching tanggal 2. Tapi ya kalau tidak bisa tanggal 2 mungkin ya tanggal 3. Maksud saya begini, ini tahun 2022, bulan 2, tanggal 2, nama tugboatnya RP 2022. Ya, panjangnya 22 meter. Ya, dua-dua semua itu. Nah, di sini juga ada dua airbag. Ini yang cukup panjang. Ya, panjang, dan itu ada 5 buah airbag. Nah, nanti airbag ini akan dikempeskan lagi dan proses masukkan ke kolong itu nanti juga akan saya tunjukkan di video berikutnya, mudah-mudahan sempat ya itu. Nah, ini ada airbag ini. Nah, kemarin ini menjawab pertanyaan siapa kemarin itu yang nanya, Pak bagaimana cara menurunkannya, atau kok pakai itu, kenapa ndak mungkin dia pengalamannya kalau ada tunggul-tunggul seperti itu dia di slipway ya, seperti itu. Oke, kita coba jalan ke belakang sana, saya tunjukkan di bagian bawahnya persiapan apa saja pada saat mau launching.
Airbag ini sendiri panjangnya sekitar 18 meter ya, 18 meter, dan diameternya 1500 mili. 1500 mili atau 1,5 meter. Nah, ini setinggi badan saya, wait. Saya balik. Nah, saya segini. Ya, ini kenceng ini. Ini kenceng. Yang ini mungkin kemarin diisinya kenceng juga. Nah, ini agak kempes tapi tidak masalah karena artinya bocornya ini kecil sekali. Ya, satu malam pasti dia ada pengurangan tekanannya seperti itu. Nah, ini buktinya ya kalau balon ini kita pakainya tidak sering, dalam waktu lama kita simpan. Makanya ketika kita mau pakai itu kita tes lagi bocor endaknya dengan cara mengisi angin seperti ini. Nah, ini buktinya dia sudah ada gamet ya. Ini dulu waktu kecil kalau saya kena pisau, oh ya ini dulu ini saya kena pisau, saya ngobatinya enggak pakai Hansaplast, enggak pakai Endiplas, kita pakai ini, kita tempelkan di tempat luka itu, dan ini akan berubah menjadi daging. Ini namanya gamet, kami nyebutnya orang Lamongan itu gamet ya. Ini biasanya nempel di atap-atap di genteng atau di kayu-kayu reng genteng di rumah kita. Nah, ini takbutnya di bagian bawah sudah dibersihkan. Nah, nanti balonnya itu akan masuk di sini, di bawah sini. Balon-balon ini dikempeskan, kemudian dimasukkan di sini, lalu ditiup. Nanti prosesnya saya tunjukkan semuanya. Nah, ini. Nah, anti fouling juga sudah dicat ya, sudah di aplikasi. Ini warna merah anti fouling. Dia disamakan sama Pak Haji. Oh, enggak, lain. Di belakang itu 2,6 meter dan di depan ini 2,4 meter. Itu anti foulingnya. Nah, ini. Dan juga anti karat sudah dipasang. Nah, untuk persiapan launching kita harus membuat berita acara kill deflection. Kill deflection itu artinya kita memastikan, kita datang dengan surveyor memastikan bahwa plat killnya itu tidak ada masalah ya. Nah, artinya tidak bengkok-bengkok. Ya, untuk kapal sekecil ini ya pasti tidak akan terjadi miss ya, tidak akan terjadi miss pada berita kegiatan kill deflection itu. Tapi untuk kapal-kapal yang panjang itu memang harus benar-benar diperhatikan, karena pada saat kapal jadi bisa jadi kapal itu melengkung atau melengkung ke bawah atau melengkung ke atas, itu bisa terjadi. Makanya ada survei terakhir sebelum launching namanya kill deflection seperti itu. Nah, ini di bagian belakang yang kemarin dibungkus itu ya, dan airnya segini ya. Besok rencananya kalau mau diturunkan itu airnya segini, dan kita ini sekitar 2 meter aja dari bibir sungai. Nah, ini kemudian propeller dan juga udah disemen semua ya di ujung itu, di ujung kon propeller. Mohon maaf saya tidak bisa ke sana karena ada air. Coba lah ya, bentar saya copot sepatu. Aku rela nyopot sepatu demi kalian loh, Rek. Nah, kan ya. Nah, itu saya tunjukkan dari sini aja, kita tidak perlu ke sana ya. Dari sini aja itu disemen, di atas itu juga disemen, di bawahnya jumping collar itu. Nah, ini tujuannya disemen yaitu supaya nut-nutnya tidak lepas. Dan itu menjawab pertanyaan teman-teman kemarin. Sebenarnya tidak perlu terlalu lebay ya, nyemennya kurang rapi, tapi tidak apa-apa. Jadi intinya kemudi dan propellernya udah siap, udah kondisinya udah siap untuk diluncurkan lah. Kemudian tutup-tutupnya yang dibungkus pakai karung kemarin juga udah dilepas semua. Dan ini kemudi ya, kemudinya teman-teman bisa lihat cukup besar karena itu sesuai dengan ukuran kapal ini. Perhitungannya ada perhitungan areanya. Saya pernah tunjukkan menghitung area kemudi, cuma karena waktu itu dalam waktu sebulan itu penontonnya hanya 300 dan mungkin videonya kurang bagus, penjelasannya saya hapus lagi. Tapi nanti akan saya buatkan lagi video perhitungan untuk menghitung luasan kemudi ini ya. Di bagian bawah ini nanti ada 2 buah airbag di bawah skek ini ya, di bawah skek ada 2 buah airbag, dan di situ ada 1, 2, 3, 4. Rencananya ada 4 buah balon di belakang situ. Jadi total ada 6 yang terpasang, tapi 1 untuk cadangan nanti. 1 untuk cadangan. Ketika dia udah mulai mundur dan perlu tambah airbag lagi, atau dengan 6 itu tadi tidak mampu, maka kita akan tambah di lokasi mana nanti kita tentukan. Nanti saya tunjukkan proses itunya, launchingnya. Nah, seperti ini ya. Ini fender-fendernya juga udah dipasang semuanya. Nah, kita pakai double ya, double ban. Teman-teman belum lihat ada plimsoll ya, plimsoll mark.
Sebenarnya kalau kapal itu didesain dari awal, tanda-tanda itu plimsoll mark itu bisa kita pasang sebelum kapal diturunkan. Nah di situ di tempatnya di antara pisang-pisang atau di antara itu fender yang besi itu ya, dia belum terpasang plimsollnya karena kita masih menunggu perhitungan stabilitas. Karena kapal ini diakui sebagai PKBL, penerimaan kelas bangunan lama, makanya kita plimsollnya ini nunggu IPLT dari kelas. Sebenarnya IPLT itu bisa terbit sesuai dengan yang kita desain, cuma sering terjadi berbeda. Enggak tahu ya, entah itu perhitungan saya yang kurang tepat atau BKI punya perhitungan yang lebih tepat lagi seperti itu. Makanya sering beda antara IPLT yang diterbitkan. IPLT dalam hal ini adalah jarak antara garis itu ya dengan lambang bulat di plimsoll itu biasanya beda. Makanya kita putuskan masangnya nanti ketika sudah launching, dan ini sudah kita lakukan draft survei dan inclining, lalu kita bikin final index stability-nya, kemudian kita approve atau kita submit ke kelas, lalu dia mengeluarkan IPLT baru, kita pasang sesuai IPLT yang diterbitkan oleh kelas itu. Tapi sebenarnya bisa aja kita pasang sebelum kapal ini launching, tapi untuk ya supaya lebih pas lah gitu. Seperti itu. Makanya kita pasang dudi, orang Pontianak bilang dudi ya. Kita pasang belakangan dan itu enggak masalah. Catnya kan ngelupas nanti Pak, ya dicat lagi, gitu aja kok repot ya. Nah itu draft marknya juga sudah tertulis dengan jelas, kita enggak usah naik inilah ya, ini sudah enggak ada orang kerja di atas. Oke. Nah kalau kita lihat dari atas seperti ini ya, jadi sudah bagus. Catnya sudah top coat semua ya, dari yang atas warna hijau anti fouling itu lapis ketiga warna merah, lalu di sini airbagnya sudah siap 7 buah airbag. Nah, seperti itu, mantap ya. Oke, lalu di sini saya mau tunjukkan sekilas manifold. Jadi kapal ini atau oil barge ini didesain dua grade ya, dua grade simultan. Simultan artinya dia bisa bongkar bebarengan dengan grade yang berbeda. Makanya di sini ada 2 buah gate valve dan di sini ada nanti kita pasang fleksibel ya. Ya nantinya kita kasih blind flank kalau misalnya memang diperlukan gitu. Tapi ini sebenarnya sudah kedap, tidak bisa nyampur antara grade 1 dan grade 2-nya. Jadi ini grade 1, ini grade 2. Kemudian di bawah ini ada gate valve yang nantinya ini untuk filling ya, untuk pengisian juga. Dia bisa ngisi 2 grade simultan sama-sama. Jadi ini ke belakang dan yang depan itu ke arah tangki-tangki yang di bagian depan. Nah ini untuk pressure ya, pressure gauge nanti Pertamina itu minta 2. Ini untuk yang di luar gate valve dan sama yang di dalam gate valve. Ini berfungsi ketika kita bongkar untuk melihat tekanannya ya. Dan pada saat kita loading, mungkin maksudnya seperti itu ya. Dulunya kita pasang cuma 1, tapi di vetting atau di pemeriksaan SMR itu mereka minta 2 buah pressure gauge, dan 2 buah itu hanya di 1 lokasi ya. Jadi kalau kita 2 grade dan kanan kiri seperti ini, berarti dia ada 8 buah pressure gauge. Coba zaman lihat atau pernah ketemu tongkang di mana ya, jenis tongkang ya, bukan tanker ya, bahkan tanker mungkin tidak ya, ada yang tidak ada, tapi saya fokusnya ke tongkang. Teman-teman ketemu tongkang di mana yang pressure gauge-nya di 1 lokasi, di manifold loading unloading ini dia ada 8 buah pressure gauge dan ada 8 buah gate valve. Fotokan ke saya, nanti saya review. Selain punya Pak Harimas seperti itu. Dan ini deck spill tank untuk menampung tetesan ya, dan ini besar, sudah sering saya tunjukkan di kapal-kapal yang lain seperti itu. Ya wis, oke lah, itu saja video kali ini. Besok insya Allah kita mulainya sih tanggal berapa ya, tanggal 28 atau 29 gitu. Jadi karena di Pak Harimas nanti kita libur tanggal 1, 2, 3 itu kita libur sebenarnya, cuma nanti akan kita tentukan kawan-kawan yang bertugas menurunkan takbut ini ya. Takbut kok enggak kelihatan takbutnya rek, nah, biar enak kan gitu. Nah ini, nah jadi nanti kita akan tentukan siapa-siapa saja yang menurunkan takbut ini, karena kita menurunkannya pada saat hari libur.
Pak, kenapa enggak nunggu waktu masuk kerja gitu? Kenapa hari libur? Kita berada di Sungai Kapuas dan pasang surutnya ini kemarin saya lihat di tanggal 1, 2, 3, 4 maksimal. 4 itu udah mulai turun. Maksimal pasang tinggi itu di tanggal 2 dan 3. Tanggal 2 dan 3 makanya kita putuskan untuk launchingnya kita tanggal 2 atau tanggal 3. Ya mudah-mudahan tanggal 2 bisa selesai. Dan itu nanti kita tentukan siapa-siapa kawan-kawan pekerja. Tentunya saya juga pasti akan menemani mereka. Seperti itu. Itu saja video kali ini. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan silahkan ketik-ketik di kolom komentar. Dan kalau misalnya masih ada atau saran atau tambahan pengetahuan, silakan juga disampaikan di kolom komentar, karena untuk tambahan pengetahuan teman-teman semuanya, yang khususnya yang menonton video ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan semua urusannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.